direspons juga oleh beberapa pihak dari PDI Perjuangan yang menyampaikan bahwa ini syarat dengan politisasi. Bukan, yakni Hasto Kristianto, dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Deni Putu Trisnanda, di kantor DPP PDIP untuk memantau bagaimana kondisi di sana pasca respon yang telah diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Putu, tidak ada tanya jawab, tapi nampaknya beberapa poin ini jelas menunjukkan bahwa PDIP akan terus mengawal proses meskipun ada dugaan-dugaan lain yang salah satunya adalah mereka merasa bahwa KPK tidak memiliki bukti kuat. Putu. Ya betul sekali Nitya dan juga Anissa, kalau mendengar bagaimana 9 poin yang tadi disampaikan oleh Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi hukum nasional, ini memang banyak hal yang kemudian disampaikan ini terkait dengan dugaan politisasi begitu. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dari pagi hari tadi ketika surat atau SPDP dari Hasto Kristianto ini bocor ke publik. Ini sudah direspons juga oleh beberapa pihak dari PDI Perjuangan yang menyampaikan bahwa ini syarat dengan politisasi. Tapi kalau kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan tadi melalui konferensi pers, memang poin yang pertama tadi di poin ke-8 atau poin ke-9 jika saya tidak salah begitu ya Nitya dan juga saudara, disampaikan yang pertama baik itu PDI Perjuangan secara partai ataupun Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini akan bersikap kooperatif, satu, dan yang kedua juga menghormati seluruh proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Memang tadi tidak ada tanya jawab, padahal pertanyaan besarnya adalah tentu saja terkait dengan langkah hukum yang akan diambil. Apakah kemudian akan ada proses pra-peradilan yang ditempuh oleh Hasto Kristianto sebelum nanti KPK ataupun juga penyidik yang ada di KPK ini akan menyusun begitu ya bagaimana tuntutannya ataupun juga dugaannya kemudian disampaikan ke ranah pengadilan nanti begitu oleh jaksa penuntut umum. Tapi satu yang pasti tadi disampaikan adalah partai ini juga memberikan pendampingan hukum melihat bagaimana kemudian yang tadi konferensi pers adalah Roni Talapesi yang merupakan Ketua DPP bidang reformasi hukum begitu, tentu saja artinya partai ini tidak lepas tangan dan akan tetap memberikan pendampingan hukum. Tapi terkait dengan apa saja yang akan dilakukan tahapan selanjutnya ini masih dikembalikan sepenuhnya kepada Hasto Kristianto yang juga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak hukum sehingga bisa melakukan pra-peradilan salah satunya. Tapi ini belum disampaikan dalam konferensi pers. Jadi kita tidak boleh berandai-andai, Nitya dan juga saudara. Kita nantikan apa proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian juga tadi beberapa poin yang disampaikan dan ditekankan, memang kalau kita lihat perjalanannya ini PDI Perjuangan secara partai, kemudian juga Hasto Kristianto khususnya secara pribadi begitu ya, sebagai sekjen partai ini cukup keras dan beberapa kali juga sudah disampaikan ada dugaan bahwa akan dikriminalisasi dan ditersangkakan. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam konferensi pers tadi bahwa ada dugaan. Kembali lagi ini harus dibuktikan tentu saja secara hukum karena ini merupakan proses hukum, tapi ada dugaan bahwa dengan tidak adanya bukti baru selama periode 2024 kemudian dari bukti-bukti yang disampaikan baik itu dari mulai tersangka dan juga terpidana yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sudah menyelesaikan masa tahanannya, kemudian juga proses hukumnya juga sudah selesai. Dari mulai penyidikan sampai dengan ke pengadilan ini tidak ada bukti yang menuju atau mengerucut ke Hasto Kristianto, di mana kalau kita lihat klaim dari KPK begitu ya yang tadi dibacakan pada saat konferensi pers adalah satu, ada dugaan perintangan penyidikan di mana Hasto Kristianto ini diduga meminta Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone, kemudian juga meminta untuk melarikan diri, ada juga upaya kemudian mengatur saksi-saksi ataupun juga para tersangka yang nama-namanya muncul begitu untuk tidak memberikan kesaksian kepada penyidik pada saat itu yaitu KPK terkait dengan keterlibatan dari Hasto Kristianto. Ada juga dugaan terkait Hasto ini secara bersama-sama dengan Harun Masiku ini menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tapi kalau berdasarkan pernyataan yang tadi disampaikan di konferensi pers dari perjalanan proses hukum yang berlangsung begitu ya khususnya dari Wahyu Setiawan sendiri sampai dengan saat ini tidak ada bukti yang mengerucut ke ke Hasto Kristianto sehingga ini tentu saja kalau nanti tahapan pra-peradilan akan diambil oleh
Hasto Kristianto, tentu ini akan menjadi dasar-dasar hukum yang kemudian akan disampaikan kepada hakim nanti yang bertugas, apa saja unsur-unsur dari pra peradilan yang dianggap oleh Hasto ini tidak sesuai dengan proses hukum dan masuk dalam klaim tadi terkait dengan kriminalisasi. Ada juga sisi-sisi lain yang disampaikan dalam 9 poin tersebut, ada politisasi, ada upaya mengawut-awut kalau bahasa yang tadi disampaikan oleh Komarudin Watubun begitu ya, yang dikutip juga dari pernyataan secara resmi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan partai ini, karena nanti Kongres akan diselenggarakan pada tahun 2025, kemudian juga posisi sekjen dan lain sebagainya, sehingga ada upaya yang katanya ini merupakan politisasi untuk mengobrak-abrik partai, apalagi baru saja pada pekan lalu ini juga PDI Perjuangan memberikan sikap pada akhirnya partai ini memecat 3 kader, yaitu Jokowi, kemudian ada Gibran Rakabuming Raka dan ada Bobi Nasution. Apakah kemudian klaim yang benar sesuai dengan bukti-bukti hukum ini sesuai antara KPK dan PDI Perjuangan dan Hasto? Kita harus menantikan bagaimana jalannya proses peradilan, Nitya dan juga saudara, karena semua klaim yang disampaikan baik itu oleh KPK ataupun juga PDI Perjuangan harus berdasarkan bukti, karena ini merupakan proses hukum. Tapi terlepas dari tadi apapun klaim yang diajukan oleh DPP PDIP, tentu kan ini seperti Anda katakan tadi bahwa proses hukum terus berjalan. Yang belum disampaikan tadi oleh DPP adalah sebenarnya ada di mana keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah Anda sudah mendapatkan informasinya, dan apakah setelah ditetapkan menjadi tersangka, apakah DPP dan Hasto akan kooperatif jika dipanggil, jika harus melakukan pemeriksaan lagi, jika ditahan, apakah akan kooperatif? Ya tentu akan kooperatif kalau mengutip bagaimana pernyataan pada saat konferensi pers tadi ya. Tadi disampaikan secara tegas oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Roni Talapesi, bahwa baik itu Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto secara pribadi dan juga partai PDI Perjuangan sendiri, ini akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Artinya jika memang dipanggil akan hadir, jika memang harus memberikan keterangan juga akan memberikan keterangan. Tapi kalau pertanyaannya posisinya di mana, ini mengutip tadi juga kita memantau begitu ya kantor DPP ini dari pagi hari sampai dengan malam hari ini. Tadi memang selain pihak-pihak yang muncul dalam konferensi pers, ada juga Ketua DPP Said Abdullah yang juga datang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Tadi sempat menyampaikan begitu pernyataan secara tertulis bahwa kedatangannya ke kantor DPP adalah untuk kemudian berdiskusi dengan Hasto Kristianto, karena memang sampai dengan hari ini status Hasto Kristianto ini masih merupakan sekjen partai. Jadi pembahasan-pembahasan yang dilakukan antara Said Abdullah dan juga Hasto Kristianto ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan partai secara internal. Artinya kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Said Abdullah, tentu saja artinya Hasto Kristianto ini ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi kalau saya melihat begitu ya, baik itu karena kita tadi memantau dari area luar, Nitya dan juga Anissa, memang kami tidak melihat secara langsung apakah kemudian Sekjen ini ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi satu yang pasti, dimanapun Hasto Kristianto ini berada, kalau mengutip bagaimana pernyataan pada saat konferensi pers, akan kooperatif, artinya dimanapun keberadaannya, ketika KPK membutuhkan keterangan, seharusnya Hasto Kristianto ini kan hadir, kemudian juga memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan begitu ya, terkait dengan juga tentu saja kalau memiliki bukti-bukti lain yang ternyata bertentangan dengan apa ya klaim yang disampaikan KPK, ini juga bisa dibawa oleh Hasto Kristianto sebagai bukti, dan itu juga merupakan hak dari Hasto Kristianto sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak hukum juga. Nitya. Terima kasih Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari DPP PDIP pasca partai atau memberikan sikap atau respon setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Putu.